Pada malam ini kita belajar atau pengajian kita malam ini tidak sebagaimana mestinya dengan membaca kitab, karena oleh panitia kemarin meminta pengajian kali ini menggunakan tema saja. Kebetulan karena ini bulan Syawal, mana-mana orang lagi rame-rame menikah, maka tema yang kita angkat pada kali ini munasabah sesuai dengan kondisi realita dalam masyarakat, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kenapa tema ini dipilih? Karena mengingat bulan Syawal adalah termasuk waktu yang baik untuk menikah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Urarul Bahiyah fi Syarhil Bahjah Al-Wardiyah karangan Imam Zakaria Al-Ansari, wa ay ya'qida fi Syawal wa awwal nahar wa ay yadkhul fi Syawal aidan wa alla yazid ala wahidatin bila hajah. Disunatkan bahwa melakukan akad di bulan Syawal dan pada awal hari, di pagi hari, dan melakukan hubungan suami istri juga di bulan Syawal, artinya sesudah menikah langsung pulang, jangan tunda-tunda. Kemudian alla yazid ala wahidah bila hajah. Ini yang menarik, bahwa tidak menambah lebih dari satu kalau tanpa hajat. Sekarang lagi rame-ramenya walid-walid yang melakukan poligami. Nanti juga kita akan bahas bagaimana sih hukum poligami itu sebenarnya. Apakah memang dianjurkan dalam agama atau hukum asalnya hanya mubah saja? Bagi orang yang memang butuh silakan, kalau tidak butuh cukup setia dengan satu pasangan saja. Berbicara masalah sakinah, mawaddah warahmah, kita mengingat firman Allah dalam surat Ar-Rum, itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Di pertama litaskunu ilaiha, kemudian baru Allah mengulang wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Taskunu adalah fi'il mudhari', fa'ilnya antum, litaskunu antum. Artinya yang namanya fi'il ada fi'lun. Fi'lun adalah perbuatan. Untuk mencapai sakinah itu butuh fi'il, butuh perbuatan, butuh komitmen, usaha dari kedua-dua, istri dan suami. Jangan hanya dari suami saja, jangan hanya dari istri saja. Setelah mendapatkan taskunu, sakinah, tuma'ninah, merasa tentram, damai dalam keluarga, baru Allah wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah yang jadikan mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan rasa kasih sayang. Jadi tanpa ada sukun, tanpa ada taskunu, tanpa ada tumakninah, mustahil mendapatkan mawaddah warahmah. Jadi untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, harus punya komitmen daripada pasangan suami istri. Bagaimana rumah tangga mereka dijadikan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Artinya mewujudkan tersebut diawali dengan saling mengakui kekurangan masing-masing. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Innan nisa'a syaqaiqur rijal. Sesungguhnya perempuan itu syaqaiq. Syaqaiq itu berasal dari kalimat syaqqa. Syaqqa belah, taplah. Syaqqa, mashkuk, yang dibelahkan. Ketika disebutkan innan nisa syaqaiqur rijal, artinya perempuan itu dibelah dari suami. Oleh para ulama menafsirkan makna syaqaiqur rijal, nadhairuhum wa amsaluhum fil akhlaq wattiba. Perempuan itu nadhair, bandingan dari suami, amsal, perumpamaan dari suami, fittiba wal akhlaq, baik dari segi akhlak maupun dari segi tabiat. Jadi seolah-olah perempuan tersebut dibelah dari suami. Maka apa yang dinampakkan oleh pasangan kita itu adalah cerminan akhlak kita sendiri. Seorang ulama Mesir, yaitu Syekh Ali Al-Khawas, beliau guru daripada
Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau memiliki persoalan dalam rumah tangga, isteri yang kurang baik akhlaknya, sering ribut dalam rumah tangga, sehingga oleh teman-teman beliau menyarankan kepada beliau, wahai Tuan Guru, kenapa engkau tidak mencari lain? Cari lain saja, nikah lain saja, ngapain mempertahankan istri yang semacam itu? Apa jawaban dari beliau? Adzulmu minni la minha, kezaliman dariku bukan dari istri. Jadi para salafus saleh, mereka menganggap apa yang mereka dapatkan dalam rumah tangga yang tidak mereka senangi, itu adalah gambaran daripada perilaku mereka dengan Allah, gambaran daripada muamalah interaksi mereka kepada Allah. Karena saya berbuat zalim, Allah memberikan pasangan untuk saya yang sesuai dengan kezaliman saya. Jadi kalau semacam itu prinsip seorang suami, apapun yang terjadi dalam rumah tangga, insya-Allah tidak akan membuat rumah tangga tersebut hancur, tidak akan membuat rumah tangga tersebut bubar. Insya-Allah bisa dipertahankan. Itu ada konsep salah satu yang harus kita miliki. Bangun kesadaran dulu. Nikah untuk apa? Kawin untuk apa? Apakah kita nikah untuk mencari kesempurnaan pada masing-masing atau untuk saling melengkapi? Kalau tujuannya untuk saling melengkapi, sudah barang tentu pasti masing-masing pasangan memiliki kekurangan. Suami melengkapi kekurangan istri, menyempurnakan kekurangan yang ada pada istri, begitu juga sebaliknya. Tapi ketika seseorang ingin menikah karena dia mencari kesempurnaan, apalagi cari modal, ini pasti akan berujung kepada rumah tangga yang berantakan. Banyak sekarang kita lihat realitas dalam masyarakat, rumah tangga yang hancur karena diawali oleh niat yang tidak betul. Kira-kira apa niat kita menikah? Ini untuk pasangan, untuk orang-orang yang belum menikah. Kalau untuk yang sudah menikah mungkin bisa dipraktekkan ketika nikah lagi. Ada beberapa niat untuk menikah. Ini saya kutip daripada kitab Ihya Ulumuddin. Di antara niat-niat kita menikah, yang pertama, nikah untuk mendapatkan mahabbah Allah. Melakukan akad pernikahan untuk mendapatkan mahabbah Allah. Yang mana maksud nikah untuk mendapatkan mahabbah Allah? Karena salah satu sunnatullah membuat baqa'u jinsil insi, kekal jenis manusia, kekal bangsa manusia di permukaan bumi ini melalui pernikahan. Jadi kita berniat nawaitu bihadzat tazwid wa zaujah mahabbatallah azza wa jalla. Jadi niat pertama untuk meraih mahabbah Allah, itu tujuan daripada pernikahan kita. Bukan niat pertama untuk adanya pendamping, tetapi niat pertama mendapatkan mahabbah Allah. Karena Allah melestarikan jenis manusia di permukaan bumi ini tidak punah sampai sekarang karena adanya pernikahan. Kemudian yang kedua, wa nawaitu mahabbata Rasulillah, aku berniat untuk mendapatkan mahabbah, cinta dari Rasulullah. Kenapa mendapatkan mahabbah Rasulullah ada dalam pernikahan? Dikarenakan Rasulullah pernah bersabda, tanakahu tanasalu. Pada satu riwayat, tanakahu takasaru, fa inni mubahin bikum al-umam yaumal qiyamah. Aku berbangga-bangga dengan banyak kalian, kata Rasulullah. Jadi kita bernikah untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah, itu umat beliau adalah umat terbanyak nanti di hari kiamat. Ini nikah untuk mendapatkan mahabbah Rasulullah. Ini yang kita pasang niat. Mahabbah Allah pertama, kedua mahabbah Rasulullah. Yang ketiga, nawaitu bihadzat tajwid wa ma yasdur minhu wa ma yasduru minni min qaulin wa fi'lin at-tabarruk bi du'ai waladis salih. Aku berniat dengan pernikahan ini dan apapun yang timbul daripadaku, baik itu ucapan atau perbuatan pasca menikah, adalah untuk mengambil tabarruk, keberkahan dengan doa anak yang saleh. Maka usahakan secepatnya miliki anak, baik tunda-tunda. Baik dia menikah tunda-tunda, baik dang bertimang dalam entat darah baru dia. Malamnya dia siaran langsung, baik tunda-tunda dia. Supaya kita cepat-cepat punya momongan,
Karena salah satu tujuan niat nikah untuk tabarruk bidu'ai waladis soleh. Artinya harapan mendapatkan anak soleh bukan ketika lahir. Ketika menikah sudah kita berharap mendapatkan waladin soleh. Dan mangkal lahir dari mendoa, bidikan anak soleh. Atau dekat balik baru mendoa, dekat tajuk dayah baru yang mendoa bidikan anak soleh. Waktu menikah kata niat bermerumpak anak soleh. Sabar tujuan niat nikah tabarruk mendapatkan doa waladin salihin. Kemudian talabat syafa'ah bimautih saghiran idza mata qabli. Aku niatkan ya Allah dengan nikah ini seandainya aku punya anak dan takdirmu anak tersebut mendahuluiku lebih duluan dia mati, maka aku akan mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Disampai turunan ke atur oleh para ulama bagaimana meniatkan nikah yang benar. Kemudian yang selanjutnya baru kita niatkan untuk tahassun minasyaitan, untuk membentengi diri pada syaitan dan untuk menjaga pandangan mata, menjaga hati kita agar tidak terbesit keinginan untuk melakukan maksiat karena sudah ada jalan atau sarana yang dihalalkan oleh agama. Jadi kemudian salah satu cara ditanya tak betul ini. Dampak dari betul niat ketika kita menikah, apa yang disampaikan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Apa kata beliau? Kata beliau, barang siapa yang meniatkan satu saja niatun salihah, niat yang baik ketika melakukan satu perbuatan, Allah akan memberi kepada dia 70 pintu taufik. Apa taufik? Khalqul qudrah wa da'iyah ila ta'ah. Allah memberikan kesanggupan dan dorongan kepada kita untuk melakukan ketaatan. Jadi ada tautan antara awal nikah, niat ketika kita menikah, menjalani hubungan rumah tangga sampai rumah tangga kita sukses, itu ada keterkaitan dari niat pertama. Niat yang salihah di awal mendatangkan taufik Allah. Ketika Allah memberi taufik, sanggup kita menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Persoalan tidak dapat ketenangan, tidak dapat kebahagiaan, tidak dapat apa yang kita bayangkan sebelum menikah. Ada nasihat dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya, seandainya seseorang tidak mendapatkan sa'adah yang kamilah, kebahagiaan yang sempurna setelah dia menikah. Ini bahasa Aceh kan bak tarik patah. Beliau menikah kan bak tarik patah. Dia kalau menikah mungkin mandum kebayang yang indah-indah. Oleh filem India atau yang khayal lagi. Mungkin melebihi lagi dalam filem India. Tapi ternyata sesudah menikah tidak ada sama sekali apa yang dikhayalkan sebelumnya. Apa saran Imam Ghazali dalam kitab Ihya? Ingat bahawa dunia ini bukan tempat Allah memberi kebahagiaan yang sempurna. Karena ini bukan tempat Allah memberi kebahagiaan sempurna, persiapkan dirimu untuk mendapatkan saadah kebahagiaan yang sempurna di akhirat nanti. Sampai lagi Cina gasin, hidupnya nyata di akhirat han. Hana gesaran, pada hana merumpak kebahagiaan, terling lain, minta lain. Sebab dia minta lain cerita yang buat orang minta lain nak gerempak tak yang bayangkan ana asyik dadung tuha do mbak adu ya kan dia kata ket pe hawa buat promo tuha tapi ana gerempak si atai yang bayang-bayangnya. Jadi yang menan yang disarankan oleh ulama kan minta lain bagah-bagah watihan apa dengan pasangan lain, tapi kibansit cara diu iktibar, ambil pelajaran, mauizah bahwa dunia ini bukan tempat Allah memberi balasan. Dunia hanya tempat kita beramal. Kebahagiaan orang menikah itu hanya secuil, sebahagian kecil dari kebahagiaan didapatkan oleh orang-orang penghuni surga. Maka jangan, ketika kita tidak mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di dunia, cari, usahakan bagaimana kebahagiaan tersebut kita dapatkan di akhirat. Dia tahan apa hirumuh yang kan mukerling ke urinang lain, tapi tinggatnya kibancara long pula amal kebaikan. Kibancara long selamanya kurang dari segi beramal saleh. Mungkin Allah nak kita kedi long bahagia dunia.
Kadang-kadang Allah bersiap lun di akhirat. Mungkin selamanya lun dosa yang dosanya kadang-kadang han tebus, han ampun dengan istighfar to. Mungkin Allah gebi ke lun keluarga yang hana cocok lagi keinginan dong untuk uji lun. Nyan yang tarenungi. InsyaAllah menyanyian prinsip suami dan demikian juga istri, InsyaAllah rumah tangga harta pasti akan hidup damai dan bahagia. Jadi kata rumah istri kitanya mungkin cemberut, istri kitanya mungkin bawel dan segala macam, dia senyum-senyum mentang. Dan senyum mentang. Malah lang kita Ihya dipegah oleh Imam Ghazali. Fa innaha idza kanat salitah badhi'ah lisan say'ah khuluq kafirah ni'am. Artinya bila istri tersebut lisannya pedas, keung. Alian kosakatanya jelek, kemudian buruk perangai, suka lupa kepada kebaikan suami, pasti dampak buruk dari pernikahan tersebut lebih besar daripada kebaikannya atau manfaatnya. Apa saran Imam Ghazali? As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahan bihil awliya. Bersabar menghadapi pedasnya kata-kata istri, jeleknya perangai istri, itu termasuk salah satu yang diuji para wali-waliullah. Malah ada sebuah kitab berjudul As-Sabru 'ala Zaujat, artinya bersabar menghadapi istri yang tidak baik akhlak. Itu artinya dalam kitab tersebut diceritakan mulai dari para nabi, para wali, para tabi'in hingga ulama-ulama mutaakhirin, ternyata mereka bukan orang-orang yang memiliki kebahagiaan yang kita bayangkan dalam rumah tangga. Orang-orang bermasalah. Karena kebahagiaannya relatif. Yang ada dekat orang lain bahagia, yang karena hantam pernah tanya. Tapi tanya mbak orangnya, banyak raya masalah kan yang tanya. Malah yang biasa-biasa posting foto mesra di media sosial, itu hakikatnya mereka sering bermasalah dalam rumah tangga. Ya lah? Hanya nak pedempat kali lon tanya. Ternyata apa yang ada di dunia maya itu berbalik dengan di kenyataan. Maka karenanya kita awali dengan memperbagus niat yang bagus bagaimana yang telah disampaikan tadi. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan hukum menikah atau berumah tangga. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukum dasar menikah. Sebenarnya hukum dasar menikah adalah mubah, menjadi sunnah ketika memiliki niat yang mulia. Tapi kalau hanya niat kita ingin mendapatkan pasangan atau ingin mendapatkan teman hidup, bukan niat ingin mengikuti sunnah Rasulullah, maka hukum nikah mubah bukan sunnah. Dalam kitab Fatwa Imam Nawawi disebutkan ada 15 masalah yang tidak mungkin kita baca malam ini. Kita baca singkat-singkat saja. 15 masalah terkait dengan kitabun nikah. Pertama, adakah pernikahan tersebut min a'malil akhirah am min a'malid dunia wa hududin nafsi? Apakah menikah tersebut termasuk amalan akhirat atau amalan dunia? Jawabannya tergantung kasat niat kita. Bila kasat sesuatu daripada ketaatan, iaitu mengikuti Rasulullah dan untuk mendapatkan anak yang saleh, atau untuk mendapatkan iffah, terpelihara jiwa kita dan terpelihara kemaluan pandangan mata dan hati kita dan umpama demikian, maka termasuk amal akhirat dan mendapat pahala. Jika tidak maksud apa-apa, akan menikah hai pegah mati BL kabeh meu ngan yang seleting kabeh nikah mendung. Nah mungkin dia ada menikah. Jadi mionyan enang sebagai niat nikah bahwa mubah min amali dunia, perbuatan mubah sama seperti makan minum. Jadi kan menikahnya selamanya ibadat. Ada orang mungkin memberi motivasi nikah ibadat sepanjang masa, tergantung niat. Apa niat kita menikah? Niat betul berarti niat ibadat sunnah. Niat biasa-biasa mentah hanya sekedar untuk merubah status sosial, behana mangat dalam masyarakat, pegahan tiang tanggalak dikuragam nagalak kurinang nikah. Yang enam sebagai tujuan menikah, yang berarti min a'malid dunia la sawaba fihi wala isma, ana pahala ana dosa. Kemudian rincian hukum menikah. Rincian hukum menikah bila berhajat dan memiliki kemampuan biaya, maka hukumnya sunnah.
Kemudian bila berhajat tidak punya biaya, sunnah untuk tidak menikah dan memilih alternatif lain mengendalikan syahwat dengan cara berpuasa. Bila tidak berhajat dan tidak punya kecukupan bekal, maka hukum menikah makruh. Nasi makruh nikah, bukan selamanya sunnah. Kita tidak punya bekal, muhbikan Nabi talibah manyam. Ya ceh pi hana murah mengkawin, paling kurang 20 mayam. Mam pada fikir-fikirnya hana can, hajat pi hana. Nyan gak ke makruh memaksa diri menikah karena akan menanggung beban. Tidak berhajat tapi punya biaya dan tidak ada illah alasan untuk menikah. Seperti orang tua renta, sakit berkepanjangan atau masyarakat impoten. Ini tidak sunat dan tidak makruh. Punya biaya dan memiliki problem, kekurangan seperti sudah tua renta, sakit berkepanjangan atau impoten, maka hukum menikah makruh. Jadi berbeda hukum tergantung kondisi real daripada pasangan yang ingin menikah. Kemudian terkait dengan motivasi dalam berumah tangga. Motivasi dalam berumah tangga penting untuk memperbaiki niat ketika menikah agar mendapatkan pahala. Apa motif kita menikah? Bagaimana yang sudah disampaikan di awal tadi. Motif untuk menikah baru menjadi ibadat dengan sebab adanya niat yang mulia. Seperti yang sudah saya gambarkan atau saya bacakan di awal tadi. Jadi beta ulang lagi. Kemudian kriteria dalam memilih calon istri. Dalam memilih calon istri disunatkan bagi seseorang yang ingin menikah agar memilih istri yang pertama subur dan penyayang. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan Hakim, "Tazawwajul wadud." Menikahlah perempuan yang memiliki banyak anak dan memiliki sifat penyayang. Ini mukasirun bikum al-umam yaumal qiyamah. Membat ada depu, kalau dah menikah pada depu le ane. Kalian kepada keluarga. Kalian bak mak ai. Dah kalian tatayang mak calon pada merona adik kakak. Ham siploh. Oh, le. Jadi cara kalian ni kalian tayang bak keluarga. Atau kalian bak broken keluarga besar kena ngampung waris ni. Daerah kamu nak waris. Tahu waris-waris ringan ramai keturunan. Kemudian yang kedua, kriteria memilih calon istri berasal dari keturunan yang baik. Ini berdasarkan hadis takhayyaru li nutafikum, jamak nutfah, nutaf. Artinya pilihlah tempat untuk kamu meletakkan sperma. Jadi baik asalatan, baik urinang yang hana jelas keturunan. Bahkan sebagian ulama memakruhkan hukum menikahi orang-orang yang dari keturunan orang-orang fasik, hana jelas. Kalau secara hukum sah, tapi hukum ini makruh. Karena salah satu yang dianjurkan itu memilih keturunan yang baik dalam akad nikah. Takhayyaru linutafikum, sabda Rasulullah. Yang ketiga, memiliki agama yang baik. Ini berdasarkan hadis tunkahul mar'ah li arba'in limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa lidiniha. Jadi walau Rasulullah memposisikan agama pada posisi keempat, bukan bermaksud beliau menganjurkan kita memposisikan agama yang terakhir, tapi Rasulullah mengikhbarkan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Sesuatu yang beliau ikhbarkan berdasarkan realitas tidak menunjukkan yang pertama disebut itu yang utama. Artinya tungkahul mar'ah li arba'in, orang menikah itu karena 4 faktor. Yang pertama sekali li maliha, karena harta. Yang kedua li jamaliha, karena kecantikan. Yang ketiga karena kedudukan. Yang terakhir baru karena agama. Tapi saran Rasulullah di ujung hadis tersebut, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Artinya pilihlah wanita yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung. Jadi berdasarkan hadis tersebut, memiliki agama yang baik adalah salah satu prioritas dalam memilih pasangan. Kemudian selanjutnya masih perawan. Kenapa kriteria istri dianjurkan memilih yang perawan? Ini pun jika tidak ada udzur. Karena dalam sebuah hadis disebutkan alaikum bil abkar fa innahun a'dab afwahan wa antak arhaman wa ardha bil yasir. Artinya pilihlah
wanita yang masih perawan, karena mereka biasa lebih senang menerima sesuatu yang sedikit, karena miaurinang belum pernah pengalaman mengkawin awal, juga hanya pengalaman dalam di rumah tangga. Jadi dia tanya pas-pasan, dipikirkan mandumenan. Tapi ya kali pengalaman dengan suami awal, ya kadang-kadang menyatanya suami pas-pasan bisa menjadi punca masalah dalam rumah tangga. Kemudian selanjutnya berjauhan nasab antara suami dengan istri, artinya baik kerabat dekat, bukan tidak sah, tetapi kurang baik dalam pandangan agama, karena biasa menyutam kawin dengan kerabat yang dekat, nyona dampak-dampak di antara lain mungkin kurang jeroh ane menang pegale turun tuhawai. Itu adalah antara kriteria-kriteria dalam memilih calon istri. Juga dianjurkan perempuan yang sudah balik, walau sah nikah dengan perempuan masih kanak-kanak, tapi dianjurkan yang sudah balik, kemudian memiliki wajah cantik, akal yang baik, akhlak terpuji, mahar yang ringan. Kenapa penting wajah cantik? Sampai mana dia tahu rumah susah, yang senang dia duduk luarnya hanjit sih. Sebab tak tahu tujuan menikah untuk keifah. Ternyata wanita ifah dia yang senang dia duduk luar. Saya tahu rumah, yang senang dia tengut. Menanjaga susah tak jual, sampai menansit. Kemudian mahar yang ringan. Karena ini ada dua riwayat hadis, riwayat Abu Daud dan riwayat Ahmad. Dalam riwayat Abu Daud, khairus sidak aisaru. Khairus sidak aisaru. Yang sebaik-baik mahar itu yang paling mudah. Kemudian dalam dari riwayat Imam Ahmad, inna a'zaman nikah barakatan aisaruhu ma'unatan. Sesungguhnya yang paling besar akad nikah tentang keberkahannya itu yang paling mudah belanja. Artinya akad nikah yang diringankan, tapi tujuan dah peringan niatnya untuk memudahkan suami atau calon suami untuk melakukan nikah. Baik dah pemudahnya ni untuk cok tarik modal dia tu. Atau ente menikah dengan orang kaya, anak suami kaya, menikah mahar murah, tapi nak rencana ni cok modal. Yang kan tujuan untuk memudahkan. Jadi baru menghasilkan keberkahan bila tujuan untuk memudahkan. Kemudian juga dianjurkan perempuan yang tidak berambut pirang. Kenapa perempuan yang tidak berambut pirang? Karena secara umum, secara tradisi dipandang kurang baik. Dan bukan perempuan telah dicerai dan masih diinginkan oleh mantan suaminya. Dia nagatlah agama perumuh yang calon perempuannya orang tak bermasalah. Dalam kogaknya mantan rencana dengan muolom. Dia nagat katanya tak kawin gitu. Kemudian termasuk yang dianjurkan di sini, akad nikah dilakukan di bulan Syawal dan di waktu pagi. Ini ada dalil tentang akad nikah di bulan Syawal. Ada penjelasan dalam kitab anjuran menikah di bulan Syawal, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Disebutkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i disunatkan seseorang melakukan akad nikah di bulan Syawal dan dukul dalam bulan Syawal. Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau Rasulullah melakukan akad nikah dengan beliau ketika bulan Syawal dan juga pulang melakukan hubungan sama istri juga di bulan Syawal. Dahulu orang-orang jahiliyah dan sebahagian orang awam mereka membenci nikah di bulan Syawal dan menganggap sial. Di dalam Islam nekalan ada nama yang menentang orang jahiliyah atau orang Yahudi tetap giyu mukhalafah. Mentang yang akan menjadi keyakinan awaknya giyu mukhalafah na Islam. Termasuk lagi masalah pun lagi masalah giyu gunting kumis. Nah, gibu payang nyanggutnya kan gibu mukhalafah Yahudi sit. Ini ketika orang jahiliyah zaman diyakini menikah di bulan Syawal mendatangkan kesialan, Nabi ke lawan ke mukhalafah. Artinya agama hal-hal dalam agama tanya yang selalu di mukhalafah dengan orang yang menentang agama. Maka tradisi mesejih di sebuah tempat biasa pegot hiburan pada saat malam-malam tertentu yang terlawan dengan pegat zikir.
Jadi hanjit dia tanya beranggapan ku pegat zikir malam minggu, ku pegat zikir malam tahun baru. Tak pegat zikir di malam-malam di mana orang banyak lalai daripada mengingat Allah, yang merempat pahala sama lagi orang yang bertahan di arena perang ketika orang lain melarikan diri. Lari dari arena perang dosa besar. Orang yang bertahan di arena perang mendapat pahala luar biasa. Lebih pahala yang sama seperti orang bertahan di arena perang, orang yang berzikir mengingat Allah pada waktu-waktu di mana manusia banyak lupa kepada Allah. Wate-wate yang lihat orang lupa kepada Allah malam tahun baru, malam Sabtu Minggu kerana malam libur, le orang lalu. Wate-wate dapat acara-acara untuk talawan. Jadilah agama memang dari masa Rasulullah kan gium khalafah. Dan kebiasaan-kebiasaan orang Pasir dengan kebiasaan-kebiasaan orang kafir gium khalafah. Termasuk dalam persoalan nikah, kerana orang masa jahiliyah diyakini bahawa menikah di bulan Syawalnya adalah mendatangkan kesialan. Kata tak menikah di bulan Syawalnya untuk talawan keyakinan yang berkembang pada masa jahiliyah. Kemudian kriteria dalam memilih calon menantu yang baik. Jadi dia tanya para wali nikah, dalam memilih calon menantu, tak prioritaskan persoalan agama dan akhlak calon suami sebagai pertimbangan utama. Baik pertimbangan kemaslahatan, baru pertimbangan kemaslahatan yang lain. Di awal pertimbangan kemaslahatan lain. Betagai tak pernikahannya, tinggal semangat nasau tanggung apa? Napakah ke irmo. Tengok baik dan minta rezeki li. Kami tatut yang nana belanja. Dalam sebuah hadis Sunan Nabi Ibnu Majah disebutkan inan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza atakum man tardawna khuluqah wa dinah fazawiju." Apabila datang kepadamu orang yang kamu senangi akhlak, etikanya dan agamanya, maka nikahkanlah. Truk calon mantu secara agama genyan gen, akhlak gen, nikah je. Udah pernah dalam lain. Tak pernah berijak dengan alfat. Tak pernah berberakan calon mantu yang nak tokom pada buah pintu. Illa taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun arid. Jika kamu tidak melakukannya, kata Rasulullah, niscaya adalah akan timbul fitnah dan kerusakan yang besar. Maka jangan sekali-kali memilih calon mantu mengutamakan kemaslahatan selain agama. Utamakan yang penting agama. Agama bereh, alian akhlak agad. Bereh agama menyo untuk ukuran dan menino patokannya hanya dengan Islam tau. Di masa Rasulullah Islam kafir, Islam selesai. Masa ini oleh tayang Islam, tayang lam oleh sunnah wal jamaah. Dia dapat ni mandum berharau oleh sunnah wal jamaah, tayang lam nak benci kita tahu. Tayang lam nak bermazhab dengan sabah, mazhab yang perit. Sampai itu mandum berharau oleh sunnah. Tapi ganyan benci ke imam-imam mazhab atau berharau bermazhab. Tapi nya hanya senang ke tasawuf. Ini lima buah kriteria orang baru bisa taduga kan dia yakin 100%. Taduga ganyan tak berada atas jalan yang hak. Pertama Islam, kedua Sunni, yang ketiga mencintai Sufi, yang keempat bermazhab dengan Asy'ariyah atau Maturidiyah, yang kelima bermazhab dengan salah satu pada mazhab dalam bidang fikih amaliyah. Yang kira-kira kriteria untuk urunnya. Ini jamun masa Rasulullah ada nama orang gaya Islam selesai. Sebab jamun hana le aliran. Ini pun halung Islam. Apa deh? Asamu minni dima'ahum juga wa amwalahum. Yang jamun untuk ukuran ini kalau ilang kriteria. Terkait dengan persoalan akhlak calon mantu, bisa ditanyakan pada teman. Kita kalian bak pergaulan. Anil mar'i la tas'al wasal ila wasal anhi wa kullu qarin bil muqaran yaqtadi. Jadi untuk memastikan akhlak seseorang atau karakter seseorang bisa melihat dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia sering duduk. Dalam majlis tahjid sering bergabung. Yang kita nilai iban watak dan kriteria menurut.
Kemudian yang terakhir, membentuk rumah tangga yang sakinah selain diawali dengan niat yang baik, harus tertentukan kriteria yang baik dalam memilih pasangan dan benar kesadaran tanggung jawab penuh dan saling memahami kekurangan satu sama lain. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah disebutkan la yafrak artinya jangan membenci. Yafrak nengkeh dengan qaf. La yafrak mu'minun mu'minah. Jangan membenci oleh seorang mukmin laki-laki terhadap mukmin perempuan, artinya suami terhadap isteri. In kariha minha khulukan radhiya minha khulukan akhar. Jika dia tidak senang dari isteri satu perangai, satu akhlak, dia akan senang perangai yang lain atau akhlak yang lain. Jadi memahami kekurangan masing-masing, karena dipegah oleh Rasulullah, perangi bak pasangan tanyanya watih hana senang dengan sebab perangi, pasti nalain yang menyenangkan tanya. You ingat bahawa perempuan tanyanya adalah orang yang selalu menjaga anak-anak tanya, orang yang selalu mempersiapkan makanan ke tanya, orang yang selalu menjaga kebersihan dalam rumah dan menjaga anak-anak tanya pada saat tanya hana di rumah. Kenan dah ingat supaya kitanya terbangun kesadaran untuk menerima kekurangan isteri. Sebab mungkin tamita kehidupan yang berbahagiatat, tamita kehidupan berbahagiatat ini di dunia, mungkin pasti akan timbul cobaan rintangan dalam kehidupan kitanya. Tiga tit, pilihlah orang yang kira-kira tidak membuat suami durhaka dengan orang tua, tidak membuat suami putus silaturahim dengan kerabat. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, ma taraktu ba'di minan nas ma taraktu ba'di finnas fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan sesudahku finnas di kalangan manusia fitnah yang lebih berbahaya melainkan fitnah wanita. Oleh Imam Bukhari, beliau menempatkan hadis tersebut di akhir kitab Birrul Walidain. Boleh dibuka Sahih Bukhari, beliau menempatkan hadis tersebut di akhir kitab Birrul Walidain. Padahal dalam hadis tersebut Nabi tidak menyinggung sedikit pun tentang Birrul Walidain. Di pertanyaan, kenapa Imam Bukhari menempatkan hadis Rasulullah bahawa fitnah paling besar sesudah Rasulullah wafat untuk kaum laki-laki fitnah wanita? Itu tentang fitnah. Tapi kenapa Imam Bukhari menempatkan hadis tersebut di akhir kitab Birrul Walidain, akhir pembahasan berbakti kurungsi? Karena punya makna yang tersirat. Apa makna yang tersirat? Bahawa penyebab durhakanya suami dengan orang tua lebih banyak dari isteri. Menyona lako gepua bajai ke mak payah gesom bak permo, gejuk belanja ke mak hanji itu pulih permo. Itu indikator suami tersebut durhaka dengan orang isteri. Pakai hang dijak pegah bak permo, anak karu. Saya kau buat jakrung nekrek ke mak, kakaru permo. Saya kau buat belanja bacuk ke mak, kakaru permo. Yang dikhawatirkan dari Rasulullah. Taraktu ba'di finnas fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Jadi penyebab durhaka getanya suami dengan orang si putus hubungan silaturahim dengan kerabat, kadang-kadang dipicu oleh persoalan masalah sepele dalam rumah tangga. Tahan taji wali watai kesempatan untuk ya arihlah dengan perumuh na, kesempatan ya repressing na, kesempatan ya dengan perumuh usabang na, kesempatan ya dengan perumuh gede olam. Buat dempa meme na, kok jadi dempa meme gede berute na. Empat bak mak tempat ilam baru, hak tahu. 3 minggu 3 hak tahu. Pinyang rinang tapi nak watai aja 3 minggu. Ini salah satu indikator berarti perumuh menjauhkan danyo daripada orang tua dan mendekatkan danyo. Maka nasihat untuk kaum wanita, usahakan kita menjadi orang yang menyempurnakan iman suami, menjadi orang yang membuat suami berbakti kurungsi. Sampai
tukang peceri anak ngan mak. Sampai kita nyaurinang je ke tukang peceri suami ngan mak. Yang kita pasang niat. Di nyan niat insyaallah akan mendatangkan rumah tangga yang penuh dengan keberkahan. Tentu sakinah mawaddah warahmah. Kadang-kadang suami gua bak urunsi, tak ada orang ni tanya perumah. Tak ada orang hanjik haibang, hanjik menan, kita nian maknya. Duri ngelung merosaknya orang pelahiran. Mentang ubud nian orang hiroron. Tanda sehat. Suami tanya, dek malah tanya je ke pendorong suami tanya, bak urunsi. Yang kira-kira nasihat singkat daripada pengajian malamnya. Karena berbicara masalah sakinah mawaddah warahmah terlalu luas, terlalu panjang. Mungkinnya hanya sebagai pengantar. Terus selanjutnya silakan bertanya, boleh ditanya yang terkait dengan materi atau persoalan-persoalan agama yang lain. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pembahasan meliputi tema membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah, jemaah sangat antusias. Sepertinya tema ini sangat penting dan umumnya pun yang hadir adalah jemaah-jemaah yang masih muda. Sepertinya mereka sangat jauh dari masalah ini. Baik jemaah sekalian, silakan pertanyaan Anda. Silakan bertanya nantinya di kesempatan sesi tanya jawab. Dan bagi jemaah yang mungkin berada di rumah yang mendengarkan melalui radio khususnya Muhammad Aceh atau yang mendengarkan yang menonton melalui channel YouTube Radio Aceh dan channel YouTube Mudi TV, silahkan mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor kami di 0812 69884620. Kami ulangi di 0812 69884620. Baik, jemaah pengajian yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk di dalam sesi tanya jawab, kita dengarkan sebuah lantunan salawat dari Majelis Al-Quran Aceh. Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi ya azim antal azim qad hammana hanbun azim wa kullu shay'in hammana ya يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا بلو باسمك يا عظيم الله أنت القدير قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزال عنا أزيل ما قد نزل بمفاتيح الخاطب الشديد قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا بلو باسمك يا
مجيد عادل إله واحد رؤوف بالعبيد قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يقول باسمك يا عظيم والنبي وصل يا سلام من صلاة مع سلام يوم الجزاء بعد السلام ربنا خاف يا بني قل يا عظيم أنت العظيم قال أمنا هم عظيم وكل شيء همنا يأخذ باسمك يا عظيم والآل والصحب الأصول سالوا به رضا وسول لا سيما ماحي الحسول سيف الإله ابن الوليد قل يا عظيم أنت العظيم قال أمنا هم عظيم وكل شيء همنا يأخذ بك يا عظيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله صلى الله عليه. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi yang kita hormati, dan kepada seluruh para guru, para asatidz dan asatidz dan hadirin hadirat saudara jemaah Tasawuf pada malam ini, semoga kita semua diberkati dan diberikan surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Saya sengaja merebut panggung pada malam ini. Moderator dalam keadaan berhalangan, dan saya mencoba mengendalikan acara. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan dijawab langsung oleh Abi, dan kita berharap kepada para penanya yang tidak diberikan kesempatan, bukan berarti tidak diberikan, tapi mungkin hanya sekuatnya yang hati lebih kami berikan sehingga hanya bekerja jadinya dulu tema. Jadi yang pertama ini yang kepada panitia kritik yang pertama, karena suka kritik dan mengencam, ya. Logino dikai sebagai pengencam film di Indonesia. Abi doktor, bukan dokter Abi. Itu biasa. Pengalaman tanya apa Abu ya doktor, Abu doktor. Tiga awal doktor, Abi doktor Haji Zahrul. Karena doktornya yang ambil Zahrul bukan Abi. Yang ilmiah lagi ya. Abu Morwat, yang kedua, tapi ngomong tulis lagi hanya kritiknya mau Wahabi. Yang kedua, dengan bawa ini bukan di bawah alur moderator.
Bukan penelitian lebih moderator, punya ada penelitian. Itu waktu aja kenapa penelitian itu karena dipersilakan. Jadi supaya jelas-jelas, untung lo hanam rajuk lo, rajuk kojuk kan, bukan dalam fair orang jadi berani menghadapi tantangan. Ketika orang dorong sabar ini saya ada begini. Oke, yang pertama, soal yang pertama, nasib roh janda temannya. Yang mungkin hubungan kebilungnya mungkin kan. Nasib roh janda temannya, apakah bagi seorang janda yang ingin menikah, apakah mesti ada walinya ataupun dia nikah draw juga pakai nikah batin punya. Ya, ini pertanyaan pun Pak Abi mungkin langsung lebih jauh dulu. Karena pentingnya materi Arabic. Terima kasih. Dalam mazhab yang ma'ruf di Nusantara dan di Aceh khususnya di mazhab Syafi'i, memang syarat atau rukun daripada nikah tetap harus benar wali dan saksi. Cuman yang membedakan mungkin yang orang janda harus benar ridha rogi, harus laki izin oleh wali, tidak ada hak ijbar, hanya dipaksa. Anaknya kalau pernah melakukan hubungan yang mengakibatkan dengan ifah dalam nikah pertama. Ketika dilanjutkan untuk nikah selanjutnya, karena agaknya kali pernah ifah dengan watak yang dibenarkan dan dalam ikatan nikah yang sah, maka wali hanya diijbar lagi. Persoalan nikah batinnya hanya pemahaman sebahagian aliran-aliran yang tidak benar. Yang aneh je nikah batin, tem jima kan batin. Mending yang menikah batin, tem jima pi batin cit baik zahir. Adik masing-masing langgar madro. Ya kan adanya nikah batin, kira ni dia hentang ada hubungan cara batin. Tem jima ana batin zahir, nikah tak batin yang tandakan nyokon upok laulai tu. Kajalah, itu kajalah. Yang malamnya kayak buat dulu. Ada tadi ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, assalamualaikum Abi. Pernah kita dengar urun yang sembahyang pakai celana dan pakai sarung di bawah pusat. Itu pasir katanya. Apakah itu benar? Pakai sarung celana di bawah pusat. Munyo nampak pusat saat gaknya nerukung, kananya ndih rak sampai. Tapi mio pakai sarung dan celana di bawah pusat, sementara dia gaknya memiliki ya lah uku. Jadi bukan posisi sarung dan celananya yang jadi masalah, tapi yang jadi masalah nampak orang. Termasuk yang sering orangnya longkalan di mana-mana tempat, orang muda-muda yang senang pakai baju selim, pakai gerupuk, yang menyoduh sempak raliket, merek-merek sempak dah depu, yang dipastikan ke di bawah pusat. Sebab biasa hidup sempak di bawah pusat. Mata dia raliket, pakai sujud, yang dia orang kira, orang yang kerak ketau, mereka orang sih. Yang menjadi kurang perhatian. Karena orangnya persoalan-persoalan sepelenya, le orang tanya menganggap remeh. Masuk fenomena dua puntung tu. Yang balong jak kena tak jai orang pakai lu ragam, pakai lu puntung berjalan. Yang hotel ni salah tu. Mungkin gagal anggapnya kan aurat. Jadi menyo efakan aurat. Ini ada kira aurat. Mungkin lah ngapar ni aurat ini kemaluan lah. Lain kan aurat tu. Yang boleh dah renat, boleh dah pegat pencerahan, boleh penjelasan dalam pengajian-pengajian ke masyarakat. Ya, terima kasih Abi. Kemudian, assalamualaikum Abi. Ini bertanya, Abi, adakah amalan atau doa khusus Abi agar Tanjung istiqomah dalam takwa dan ibadah selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan agar dapat mengontrol hawa nafsu? Pertama. Yang kedua, Abi, adakah tanda-tanda Pak Tanjung Abi bahwa Allah cinta atau ridha kepada Tanjung? Pertama, doa salah satu doa yang sering disampaikan oleh ulama untuk istiqamah dalam taat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati kami sesudah engkau beri hidayah. Kemudian berikan kepada kami rahmah kasih sayangmu, sesungguhnya engkau maha memberi. Yang doa untuk membuat danya istiqamah dalam ketaatan. Kemudian untuk melawan hawa nafsu,
nasabah ungkapan dari ulama, makana minasyaitan yad'afu bidzikri wa makana minan nafsi yad'afu bidzikril mauti. Artinya sesuatu yang datang dari syaitan, dia akan lemah dengan sebab berzikir. Karena dalam hadis ketika kita berzikir, syaitan akan mundur ke belakang, menjauhi. Sesuatu yang datang dari dorongan nafsu, yad'afu, akan lemah bizikril mauti dengan sebab banyak mengingat mati. Jadi le dorongan nafsu tanya untuk mengajak kepada kebatilan, bersering ingat mati. Ini yang menjadi salah satu kebiasaan sebahagian ulama di sebahagian negara seperti di Yaman, bahkan tradisi tiap Jumaat ziarah kubur. Tujuan orang yang ziarah kubur kan semah kubur untuk melemahkan hati. Dia tiga raya yang di kubur isi anggurai dengan lain saja. Di orang yang tip roh Jumatnya ziarah kubur, yang belum puasa liasa menjadi luar puasa setiap le subuh. Tujuan ziarah kubur salah satunya untuk melemahkan hati supaya sering mengingat mati, bahawa kita akan menyusul mereka-mereka yang kita ziarahi. Jadi makana minan nafsi yad'afu bidzikril mauti wa makana minasyaitan yad'afu bidzikri. Di dorongan syaitan yang bila zikir kita kalahkan, dorongan nafsu bila kita ingat mati. Sabah hikmat faedah ingat mati nal heboh dipegah oleh ulama. Pertama, akan mendorong semangat kita untuk beramal. Karena mungkin barangkali ini adalah amalan terakhir kita. Kemudian kita akan bersegera taubat, tidak menunda-nunda. Kemudian tidak panjang angan-angan, hanya panjang khayalan. Hanya panjang khayalan bahwa akan hidup dalam waktu yang masih lama lagi. Hanya salah satu leboh di antara hikmat manfaat sering mengingat mati. Ya, tadi terima kasih. Sedikit kali bertanya, Abi, apa pendapat Abi jika calon istri, calon suami sebaya? Mungkin gara-gara filmnya nih. Jadi ini orang gara-gara orang tua. Jadi udah nanti tunangan ada calon yang sebayanya karena itu bagi gimana bagi gimana cara baru itu sebaya. Memang yang enggak anjurkan bono pasangannya buka balik. Membaliknya kan boleh jadi sebaya, boleh jadi tautan umur jarak. Yang kekalan sebenarnya bukan faktor umur, kedewasaan pasangan. Nasib orang yang kadang-kadang umur katuha tapi manikmit. Nah orang yang umur manikmit tapi katuha. Jadi dalam kitab Tuhfatul Arusin fi Sa'adati Zawjain ini berpegah bahawa yang dimaksud oleh Islam fi zaujatil muslimah pada istri yang muslimah antakuna masdar sa'adah wa farhal qalbi. Rumahnya berjid ke masdar, sumber kebahagiaan dan ketenangan hati suaminya. Sehingga orang teman yang Rasulullah ayun nisa khair, mana wanita yang lebih baik? Apa jawaban Rasul? Allati tasurruhu idza nadartaha ilaih. Itu perempuan yang membuat kamu senang ketika kamu melihatnya. Atau allati tasurruhu idza nadara ilaiha, yang membuat senang akannya suami apabila dinazar, diperhatikan oleh suami akannya istri. Punya teman yang istri yang sebayanya membuatnya bahagia, membuatnya tenang hati, membuatnya saadah, membuatnya farah kalbi. Mungkin yang cocok yang ketanya jodoh yang Allah tetapkan ketanya. Persoalan sebaya ada masalah. Dia murid yang kawin tautan JGO, sampai tak minta promo, JO umurnya 10 tahun. Saya ke dari pakai jauh pasai belum belon. Karena minta nak mit. Awal krim. Idanya kaji ke ulama karismatik. Promo kayu belau krim, ada belau, anda belau promo. Ambil sampai menansi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kepada seluruh kepada ibu bapak yang sudah bertanya lewat media. Untuk sementara kita stop dulu, kita beri kesempatan kepada hadirin yang akan bertanya langsung kepada Abi. Mungkin kita berikan 3 pertanyaan pertama kepada Pak Ikhwan dulu. Ikhwan yang juga Ikhwan. Nah, Lero yang dari belakang Lero. Yang pertama, yang satu, 2, atau 3. Oke, langsung yang pertama. Panitia, berikan mic. Atau langsung mudah dulu. Tanya maju, mulai subuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Abi beserta dewan-dewan guru yang lainnya dan juga segala hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, kenapa sangat minim pada zaman sekarang banyak sekali orang tua yang tidak mau mengantarkan anaknya ke dayah-dayah, terutama dayah salafi. Mengapa bisa terjadi pemahaman seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Hah? Oke, yang kedua, masuk mik. Bagaimana perwali itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan Hormati Abi, izin bertanya, bagaimana pandangan Abi tentang film Maulid tadi? Kemudian dalam film Maulidnya, meminum air kaki dari wudhu. Nah, bagaimana pendapat Abi? Apakah ini termasuk hal yang baru? Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Jadi Habib itu bertanya, hukum berdalil dengan dalil dan kurang mau dicampur dengan Islam. Pandangan dan ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. baik, untuk sementara kita cukupkan 3 yang bertanya dari muslimin dan langsung kita berikan kesempatan kepada Abi untuk memberikan jawabannya. Boleh ya? Ampun bro. Hah? Orang Hanarami aja ini ya. Mungkin karena faktor tidak mengenal, kurang paham dan tidak mengenal. Karena salah satu kewajiban urisi adalah memberi pemahaman agama kepada amin. Dalam tafsir ayat ku ampusakum wa ahlikum nara, dalam tafsir bermakna ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga kamu dan keluargamu daripada api neraka, ittaqullah. Kemudian ittaqullah ittaqu if'alu a'malan salihan wattaqu ma'asiyallah wa muru auladakum bimtisalil awamir wajtinabin nawahi fa inna dzalika wikayatul lakum walahum minan nar. Jadi makna jaga anak dari api neraka kan lagi terjaga dari api dunia. Makna giyu perintah beramal saleh, giyu hindari daripada maksiat, dan giyu perintah imtisal awamir wajtinabin nawahi. Sebenarnya ada perintah ijtinabin nawahi, perintah imtisalil awamir dan puji'uh nawahi atau larangan tanpa ada ilmu agama. Yang lihat apa? Kemudian faktor yang kedua, akan orang beraya jebut anak badayah karena orientasi masyarakatnya rata-rata materi. Jadi kali prioritas agama, materi yang menjadi prioritas. Ketika hanadif janji-janji materi di dayah, mungkin hana tertarik untuk enter anak badayah. Berkaitan dengan masalah nikah bunuh, nasabah ungkapan dari Imam Hasan Basri. Juga ahli Hasan Basri, karena ahlul jahiliyah idza khatabar rajul al mar'ah taqulu ma hasabuh wa ma hasabuha. Zaman masa jahiliyah pada orang agam ya pinang orang inang ditanya kiban kedudukan, kiban nasab gatnyan, kiban nasab lintu, kiban nasab darah baru. Pada itu Islam yang diprioritaskan madinuhu wa madinuha, kiban agama darah baru, kiban agama lintu baru. Wa antum al yauma taqulun ma maluhu wa ma maluha.
Kalian hari ini berkata ke Hasan Basri, apa hartanya laki-laki, apa hartanya perempuan. Jadi masa tabi'in mentang tak bergeser orientasi orang ke harta, ke agama. Akan punya orientasi ke harta, pasti institusi atau lembaga-lembaga yang menjanjikan harta kena yang lebih tertarik orang. Karena dia hanya janjikan harta. Hartanya nak kero yang prioritaskan murno belajar ilmu dan akhlak. Tergantung kiban orientasi masyarakatnya. Orangnya masyarakatnya materialis, orientasi le ke harta. Pasti lembaga yang membuat yang tertarik yang menjanjikan harta. Sesuai dengan yang dipegah di Hasan Basri terkait dengan masalah nikah. Orangnya orang yang mempertanyakan ma maluhu wa ma maluha. Pu harta lako, pu harta calon darah baru. Yang kedua, tentang minum maulid dan masalah minum, masalah pu filem maulid. Pertama ile tanya hana tadi tujuan orang pegat filmnya. Ente metakalan dari narasi-narasi yang dikembangkan inan mungkin menyindir amaliyah sebahagian kalangan-kalangan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Ditanya posisi hana tak salah 100% dan hana tak betul 100%. Karena nasyid kadang-kadang sebahagian tanya yang ghulu fin berlebihan. Dalam agama tanya persoalan tabarruknya na dalil walau na sebahagian ulama sebagai contoh misal Ibnu Qayyim atau Al-Jauzi, yang dalam Ibnu Rajab Al-Hambali dari kalangan Hanabilah, orangnya memang diingkari masalah tabarruk dengan asar salihin. Tapi kebanyakan mayoritas ulama membenarkan tabarruk di asari salihin dengan bekas orang saleh. Termasuk tabarruk dengan gerah jaro gure. Cuman yang digambarkan dalam filem tersebut mungkin agak sedikit berlebihan, mengkultuskan sosok yang dijadikan tuan guru. Yang hana nanti punya orang yang dari kalangan yang betul hana mengkultuskan diri. Mandum orang tawadhu. Gure-gure tanya, gure-gure awai, ulama-ulama awai. Hana galak, hana senang kan ketika dipuja berlebihan. Jadi ini gambar dalam filmnya seakan menggambarkan bahwa karakter para ulama yang kelagi dalam filmnya. Sebenarnya yang filmnya killing karakter, membunuh karakter sosok ulama yang seakan digambarkan di masyarakat awam yang hana pernah dekat dengan ulama. Begitulah hakikatnya orang-orang bersurban. Begitulah hakikatnya orang yang sudah dijadikan sebagai ulama panutan. Padahal hana mendemutui. Jadi persoalan tanya tabaruk yang terserah tanya menyayakini yang bermanfaat dan hana bisa syirik sama dengan yakini bahwa yang memberi keberkahan Allah. Yang hanya benda yang beri keberkahan Allah, yang hanya wasilah media. Menancit berkaitan dengan hukum hana dalam kitab dari filem. Masalah filmnya tergantung unsur dalam filem. Menyala unsur kebohongan, pasti hukum al-kidbu haramun, hukum berbohong haram. Tujuan filmnya untuk mendidik, membuat tamsilan contoh. Selama hana membongkar aib orang tertentu, filmnya dibenarkan. Tapi menyaka membongkar aib orang tertentu, filmnya itu dalam kategori ghibah, dalam kategori membuka aib orang. Jadi tergantung materi yang disampaikan dalam filmnya. Dia hanya tak pegang hukum secara umum. Punya filem-filem yang mengandung didikan, tarbiyah, yang dibenarkan. Punya filem yang menjelek-jelekkan orang lain, membangun opini yang buruk kepada tokoh-tokoh tertentu, filmnya masuk dalam kategori fitnah dan ghibah. Tergantung isi dan materi yang dalam filem. Alhamdulillah yang terkait itu di new ke menentu ke komen betul lah Facebook lo ataupun pak TikTok lo pak IG lo ni hotel lupa lo saja lagi kita mati lo Islam kalau mau buka macam itu bisa. Jadi kita guna tanda bersatu bahwa tanya kompak dan kita bukan membela manusia tapi membela marwah ulama, membela gambaran-gambaran yang disalahkan oleh mereka untuk menyerang ulama, lebih-lebih ulama sufi. Kompak sufi, kajilah. Ini kita alihkan ke pertanyaan yang masuk dari media, tapi tadi kesempatan kepada jamaah. Assalamualaikum Ibi. Menjaga salat berjamaah. Saya juga sering bersafar.
Yang ingin ditanyakan, afdal yang mana? Salat berjamaah di setiap waktunya atau salat jamaah kasar tetapi tidak berjamaah? Langsung jawab. Terima kasih. Dalam kondisi tertentu kadang-kadang kita beri rukhsah oleh Allah. Misalnya puasa Ramadan dalam safar dibolehkan untuk ada puasa. Sembahyang dalam kondisi safar dibolehkan untuk tajamak, baik jamak takdim atau jamak takhir, dan juga dibolehkan kasar. Kasar menteng atau jamak menteng atau kompromi antara kasar dan jamak. Yang di pertanyaan ini sogat na jamaah tapi hana jamak kasar. Jawaban di jamaah sabah sunnah yang muakkadah, malah masa Rasulullah pernah ancam dilakukan rumah orang yang hana hadir jamaah. Jadi fadilah yang takluk dengan diri ibadat jamaahnya. Adapun kasar, hukum dasar roy mubah. Baru anjurkan kasar ke orang yang kurang senang. Dalam kitab kan orang yang benci, artinya nak tak senang yang ke kasar. Yang ke pribadi kan disunatkan kasar. Hukum jamak kasar kan sunat, tapi boleh. Adapun salat berjamaah dalam mazhab Syafi'i sunat muakkadah, dalam mazhab lain yang berfardu kifayah. Jadi tentu jawabannya lebih utama jamaah tanpa jamak kasar ketimbang salat sendiri tapi memilih jamak kasar. Sebab jamak kasar hanya hukum disunatkan, hukum dasar ji mubah. Baru disunatkan menyofir urung dalam mati perasaan kasar. Sehingga tegok pakai jamak gekun lama, hidung lagi mena mentang kuat panik-panik sembahyang. Padahal dalam hadis ni berkata innallaha yuhibbu ayyutaru qasuh. Allah galak ketika tak kerjakan perbuatan yang kagak rukhsah. Yang baik dah minta rukhsah, ni Allah kagak rukhsah ke ditanya. Dah buat. Dan dalam hadis tu urang lam perantauan, urang lam sakit, nyogatnya istiqamah gepubut amal saleh, lagi contoh sembahyang jamaah, dia han sempat lam perantauan, han sempat pada sakit ditulis pala. Yang hadis Muslim masa lalu. Kena hadis saya yang berah ditulis pala, tapi syarat beristiqamah. Di kampung hantam yang benar mungkin enggak tulis. Pada sehat hantam jamaah, yang mungkin dia sakit enggak tulis pada jamaah. Punya tanya ke istiqamah berjamaah waktu sehat dan waktu tengok iqamah waktu kampung dan dalam safar ditinggal tiga-tiga pahala merumput. Dia sakit ditinggal tiga-tiga pahala merumput. Jadi sebagai sehat dalam nikah, apa hukumnya menyerupai Yusuf tubuh istri yang sakit dengan ibu ataupun saudara perempuan suami, misalnya bisul atau sakit yang berupa penyakit. Terima kasih. Dihar pada dasar roy pada masa jahiliyah yang salah sebuah daripada metode kembali. Sebuah cara mentalak isteri dengan cara berdihar. Ketika datang Islam, diharnya mensoh hukum temalik berdihar. Mantang ge anggap proken diharnya mantang berlaku hukum di mana kira yang bahagian dari tali. Salah sebuah sirat atau lafaz dihar tak bersama anggota tubuh perumuh tanya dengan mak yang tak bersamanya sebagaimana mak harim, berarti perumuh tu harim si Mayahana langsung tak iringi dengan tali, tanya kena kafarat dihar itu. Maka dijelaskan oleh fuqaha anggota tubuh yang kiban yang dimaksud. Betul-betul dalam fikih anggota tubuh yang gekasat untuk takrimah, kemuliaan. Contoh bulai mata. Orang kan melintik bulai mata sabah keindahan. Tak bersama bab bulai mata yang hana kira dihar. Tak bersama bau hana kira dihar. Baru kira dihar tak bersama bab anggota tubuh yang biasa dijadikan sarana untuk istimta'. Adapun bisul, orang istimta' dengan bisul perumah. Dengan tewat timur tumut perumahnya terobsesi ke gede, tibang bangkit birahi tangan. Jadi tak bersama bab bisul sang anak kita dihar. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, seseorang yang bermazhab untuk menikah, apakah wajib ditunaikan sedangkan keadaannya beliau tidak mampu secara kebutuhan biologis dari mahmudil atau Hukum nazar iltizam ma fihi qurba.
tak pelazim sesuatu yang sesuatunya memiliki kedudukan sebagai perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sementara jumhur ulama berpendapat hukum asal nikah mubah. Nikah secara asal bukan kurba, sama dengan pajubu. Pajubu makan minum secara hukum asal bukan ibadat. Kenapa masuk dalam ibadat? Karena niat makan untuk supaya ada energi untuk mampu beribadat. Maka makan jadi ibadat karena niat. Adapun diri makan bukan ibadat. Diri nikah bukan kurba. Jadi sesuatu yang bukan kurba ketika bernazar tidak sah. Sebab syarat sah nazar yang menjadi objek nazar harus perbuatan yang nilai kurba. Maka menazar lagi yang terjadi dalam masyarakat kita tanya, sebenarnya secara fikih hana sah. Contoh muka oi dengan hotel linto sok ilu tuan atau sok kupiah peci tuan. Pakai peci tuan gang kurba. Jadi dalam nazar-nazar yang lain hana sah, termasuk sembahyang 7 rakaat. Macam dah dengar sembahyang 7 rakaat. Ini kadang-kadang le hal-hal dalam masyarakat yang hana sebut nazar karena kan kurba. Jadi berpijak di pendapat jumhur bahawa nikahnya adalah hukum asal mubah, maka nazar nikahnya hanya termasuk dalam kurba. Baik, kami Assalamualaikum. Nanti apabila seseorang laki-laki menikah 2 orang perempuan karena dia mampu untuk berbuat adil, kemudian ibu dari laki-laki ini tidak menerima si istri yang kedua, seakan-akan dia tidak meridhoinya dikarenakan sangat menyayangi istri yang pertama, baik dari segi akhlak atau lain sebagainya. Apakah si ibu itu berdosa? Ibu maksudnya mertua, ibu suami. Ibu suami, ibu kandung. Pertama, untuk menikah kedua, ketiga dan seterusnya tidak disyaratkan harus ada izin. Nikah pun mentang hanya syarat kena izin urunsi. Yang hitamang dalam birrul walidain, hanya hitamang dalam syarat sah nikah. Jadi urunsi tanya gekun ilung hana ridha kekah hayanya kamu kawin dengan dara barunya. Akad nikah sah. Cuman persoalan hana ridha ganyan, yang hitamang dalam tanya berarti hana berbakti kepada urunsi. Pernah membaca dalam kitab fikih hana hitamang lang ukukul waliden. Sebab persoalan mahabbahnya hanya terpaksa. Mencintai urinangnya hanya terpaksa, dia datang sendiri. Kami orang si tanya, gepaksa tanya perkahwin dengan tira urang. Jadi hantatin yang ulama pendapat hana kira ukukul waliden. Cuman baik talangkahi garis, garis je, baik watai kahang gebi orang si hana tak tahu le kan. Hana tanggung ni nafkah kan, orang raya hana tahu le raga tanya hang gebi dengan dara barunya. Tanya menikah dengan dara baru yang hana setujui le orang si, hana kira ukukul waliden, tapi hak gaknya tak penuhi. Gaknya sakit tak ubat, gaknya perlu nafkah tak tanggung, gaknya perlu orang khidmat tahu tak hero. Walau gaknya hana senang katanya, gara-gara tanya mengkawin dengan kan yang gaknya yang pentingnya yang mana naturan di. Tapi miokan dilangkahi batas-batas yang durhaka gara-gara dilangkahi batas. Jadi diri menikah perempuan yang tidak disenangi oleh orang tua, diri menikahnya tetap sah. Dah hana ganggak ukukul walidain. Tapi selama katanya hana tak melangkahi garis-garis pun atau batas-batas. Baik, kami selanjutnya Assalamualaikum Abi. Apa amalan yang bisa dilakukan agar mudah menikah? Mengingat sekarang zaman yang sangat banyak fitnah, sedangkan biaya nikah semakin hari semakin naik. Mudah. Dari masih besar potensi emas semakin mahal, mengingat perang dagang Amerika dengan China. Berat hal mana? Rabbi la tadarni anta khairul warisin, la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Jadi jih meno nyatanya menikah amada menamalan-malan to. Benar ikhtiar di nak usaha le, komitmen dari tanya. Ku betul tanya karena ingin menikah, ku betul tanya karena hajat untuk menikah. Baru dah kena keluarga, tak dekati urang si, dekati keluarga dekat kerabat. Apakah hajat tanya? Tu urang yang akan ge fikir ki bancara solusi ku pelai ge repair peng tu bela jelami. Baca-baca doa tok menghana ikhtiar han terjadi si. Tim dalam doa tagai bancara itu gero dah baru. Antru tetap di
Benar ikhtiar dari tanya. Baik, terima kasih dan terima kasih juga kepada seluruh temannya dari media. Sementara kita hentikan dan kita berikan kesempatan hadirin hadirat yang ada di masjid. Nyuwate wabah menit mungkin beberapa kesempatan diperoleh satu orang yang bertanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berkaitan di semoga selalu dalam kesehatan dan berbuah. Amin. Jadi pada kesempatannya saya ingin bertanya terkait dengan pembahasan Bapak yang sangat luar biasa. Jadi berbicara masalah rumah tangga mungkin anak-anak dari maka yang biasanya itu ingin bertanya terkait dengan pengelolaan harta dalam rumah tangga. Dikarenakan mungkin mengandung urus yang kalau menikah itu kewajiban bahwa semua suami yang wajib mencari nafkah. Separuhnya dalam pengelolaan bahkan sering terdengar di masyarakat sebagai berarti bila harta yang didapatkan oleh suami ini dikelola penuh oleh istri. Maka lagi dalam media mohonnya dikelola penuh oleh istri untuk kayak jauh sedikit, kemudian tajuk urusi seperti yang disampaikan yang mungkin terjadi sebuah kesulitan bagi suami. Maka halnya menjadi simpang siur terhadap pengelolaan harta yang sebenarnya yang dapat mendatangkan keberkahan itu sebenarnya dikelola oleh istri hartanya atau memang penuh hak suami dan istri hanya mendapatkan nafkah saja. Ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam kitab Saidul Khatir karangan Ibnul Jauzi Al-Hambali berkaitan wa minal ghalti termasuk kesalahan itla'uz zaujah ala qadiril mal, mengetahui istri atas kadar harta suami. Fa innahu in kana qalilan hana indah zauju, jika hartanya sedikit maka istri akan menganggap enteng, menganggap remeh suami. Fa in kana kasiran, jika hartanya banyak talabat ziyadah kiswah wal kulli, dia akan meminta tambahan pakaian dan perhiasan. Berarti mumpun dalam kitab Saidul Khatir katanya suami hanggebi memberitahu sepenuhnya tentang harta tanya suami ba istri. Yang kewajiban suami memenuhi kebutuhan istri, nah kebutuhan kiswah, kebutuhan sandang pangan yang dah penuhi. Anak pelai depu, cuma dah pegah lagi, lulun jaga hak drone, si belum dekian. Lung pat sumber peng pu sahalun, anak watai lung pegah lum. Jadi anak-anak gad dalam pandangan agama. Tapi kan hari kurang elok. Kenapa kurang elok? Karena menyo harta dit hana alaihi zauju. Akan hina pandangan suami dalam pandangan istri. Jika harta banyak akan banyak meminta. Sebab tengok pakal dalam agama hanggebi berlebihan dalam memberi nafkah, sebab getanya kondisi hana tente sama sabi, na naik turun. Nyaurina enggak ada biasa berturut tu yang gelake saat hana singgah, maknanya akan merasa meraju hana tak penuhi keinginannya. Malah urinanya lebih senang tak be surprise. Jadi otak saat hana tinggal geli otanya tak belum. Gelake bawai bilion. Ini benar ingatan yang kata bersiap di belanja. Dari euro kemudian teh hana tinggal geli tak belum otanya lebih senang. Timbang dah penuhi tapi apa yang enggak inginkan, tinggal sabar masa dia tanya jatuh hana terpunah, kita penuhi li. Yang pandangan yang kau tulis oleh ulama dalam kitab dia hana kurang elok.
Apalagi dia tak pulang kendali 100% baru rinang. Buatnya nak Jumat kemudian, lumpuh pokoknya. Sebut ada yang betul biar. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada sisa waktu kembali kita beralih ke pertanyaan via media. Assalamualaikum lagi, ingin bertanya lagi di luar konteks pembahasan. Jika kita sholat di akhir waktu dan ketika salam sudah masuk waktu sholat berikutnya, apakah sholatnya tetap sah atau sholatnya harus diulang? Terima kasih. Pertama, ibadat ada dua kategori. Ada ibadat yang waktunya mudayyak dan ibadat yang waktunya muwassa'. Artinya maksud ibadat yang waktu muwassa', ibadat yang waktunya melebihi kadar pelaksanaan ibadat. Maksud sembahyang luhur butuh waktu 5 minit, 10 minit, 15 minit yang panjang angkat ayat. Tapi waktu luhur berkepanjangan sampai 2 jam setengah. Yang kedua waktu salat zuhur muwassa', artinya lebih luas. Ada juga waktu yang mudayyak, sempit, artinya waktu bebas kadar untuk pelaksanaan ibadat tersebut. Ibadat yang waktunya muwassa', kewajiban pertama bagi orang yang tidak melaksanakan salat di awal waktu, dia wajib berazam. Ini memang dalam kitab-kitab ubud anda pegang, kitab hidayah, kitab Manyang Macut, barulah penyelesaian wajib azam. Mana azam harus punya tekad bahwa dia akan mengerjakan salat tersebut dalam waktu. Berdosa menyata biarkan waktu berlalu, mendarat tanya hana dekat pelatih atau mayang hana tingat untuk tapubut lawate seatik pihana. Yang menurut sebuah pendapat ulama yang juga anggap berdosa. Jadi yang jadi masalah ini tak sembahyang luhur di akhir waktu, di mana ketika rakaat terakhir sudah masuk asar. Pertama, hukum salat terjadi khilafiyah ulama. Karena rakaat pertama bila dalam waktu salat tersebut dihukumi ada, bukan qada. Dianggapnya sembahyang tunai, bukan qada. Tapi hukum mentakhir salat hingga keluar sebahagian keluar waktu dosa besar. Jadi beda-beda, tidak lain masalahnya. Sembahyang sah dan dikira ada, tapi buat tanya tak takhir telat-telat sembahyang sampai han habis let lang wate yang dosa tu. Dosa takhir sembahyang. Sembahyang dia tak sah. Amal kita sembahyang dah pakai jakrum gop mana lagi din. Sembahyang sah. Cuman dosa karena dah pakai jakrum gop mana lagi din. Ini menanci sembahyang sah, cuman hukum mentakhir salat di penghujung waktu berdosa. Baik, habis selanjutnya, Assalamualaikum tentu lebih utama bayar hutang dulu atau bayar zakat dulu? Bayar hutang dulu atau naik haji dulu? Jadi produk. Jadi yang jadi masalah ketika orang meninggal, yang pertama ialah dari harta orangnya akan ditasarruf untuk kebutuhan tajhid. Yang dari harta semuanya. Nyona baru kewajiban secara fardu kifayah atau keluarga atau orang lingkar. Bila selesai tajhid mayit, baru pelunaskan hak Allah Ta'ala. Zakat termasuk hak Allah. Zakat walau pentasarufannya kepada manusia, tapi hak Allah. Hak Allah la yasqutu bitaradi, tidak akan gugur dengan ridha-meridha. Mesti kampungnya ngeken keluarga nyo tunggu haji kan naron biasa ditanggung kebutuhan masyarakat ini. Kalinya kamu setuju mendum ron dah nan buat zakat je. Bukan gaya gugur kewajiban zakat han. Hak Allah la yasqutu bitaradi. Maka dia hak Allah muqaddam. Kalau dahulu Allah nak tinggal peng baru selesai dengan utang piutang dengan manusia. Yahana, apa utang piutangnya kena dalam ayat dia fanadhiratun ila maisarah. In kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jadi dia gedi urangnya hana ngampu bayi utang, nya teng beda sabar ada prehbat pajanna baru delake. Maka ya kalau utang peng demikian bersih. Sebab dalam fikir kadang-kadang anggap dia taksir dalam memberi utang. Demikian kira-kira nampak cok bayu. Kira-kira nampak cok bayu, jok ube yang kira-kira hantingat. Bila kamu tambah 1 juta, jok 200 yang sedekah long 200, mana putang. Abang ji biasa menyokah handa dapat cok le, yang resiko dan yang tanya tunggai, tanya poh kau kadang-kadang nabi utang anjir. Ini secara hukum anjir. Maka yang didahulukan waktu sira orang meninggal, pertama lem biaya tajhid, nyona butuh biaya, kalian hak Allah termasuk zakat hak Allah.
Alnya belum. Haji punya wajib hak Allah. Tapi kondisi real luronyo tak kala letak hal-hal yang ribet tentang syarat perjalanan haji, nyo malah sebahagian ulama anggapnya menggugurkan kewajiban. Tapi ada anak harta pingan hanya kejak tunnya naju, tetap ya gantri le kan, peloton uke gantri. Malah orang kalau daftar pun nyo halalom gelu nasi dan dalam truk wate untuk berangkat meninggal dia kecok lewari hartanya ngeperai. Anak payah ibadah haji. Bagian haji berangkat 2025. Meninggal 2025 peloton tu baru berangkat haji. Nyampe 25 juta yang kagak daftar untuk porsi haji yang jecok bagi berai yang mesti ibadah haji. Baik, yang terakhir pertanyaan dari media. Assalamualaikum Nabi, ini hal membatalkan wudu. Tersentuh bocil perempuan mungkin umurnya sekitar 5 tahun, batal wudu atau sampai mana batasannya? Pertama, menyentuh orang lawan jenis menyo manteng golom usia balik nyo disunatkan berwudu lain, tapi hana batal. Baru batal wudu menyo orang inang kan berbalik katruk haddun yustaha. Mana haddun yustaha? Katruk batasan umur yang bisa mengundang birahi deh. Yang tergantung lom, yang limitnya badan disubur, mungkin usia 9 tahun atau 10 tahun, walau balik je mesti usia 11 atau 14. Terus usia men urinang beda-beda, nah ya usia 11 tahun, nah ya usia 11 tahun terus men urinang. Kedino katakanlah contoh misalnya 11 tahun terus men ruasi urinang. Tapi karena badan subur gemoilah katanya. Jadi tetakalan litanya uragam kamlai truk bak haddun istaha, bak batas yang mengundang birahi. Enggak betul tu teman. Dan keharim untuk tak mat tak pandang karena katu haddun istaha. Olah-olah balik. Benda mikir yang kalau balik tu pak. Kalau balik dia tanya kamu nafsu ke dia tak yang ambil umum montong kan nafsu. Kedina pun kelainan. Tapi yang normal biasa orang inang nya ka usia di kurun tahun nyampe punya subur badan, punya badan anak subur hansip biasa dengan haddun istahaji kan. Baik, berhubung waktu sudah tidak lagi mengizinkan, makanya kita berhentikan sampai sini dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang insyaallah. Jika diberikan umur panjang. Dan untuk memberkati acara kita pada malam ini, kita minta doa penutup pada Al-Mukarram, Al-Marhum. Al-Mukarram, Habib Said Hussein, kamu silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا ناعم الحمد وفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفعل اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة يا الله يا رب العالمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء
وشماتة الأعداء يا الله يا رب العالمين. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا مولانا بسوء الخاتمة. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi memberikan salam mungkin dan pada menit ambil prospeknya kepada lagi untuk Terima kasih. Jadi sebelumnya kita tutupi pengajian kita dengan mengingat bahwa istri memiliki hak bagi suami, ada hak maliyah yaitu mahar dan nafkah, dan juga ada hak ghairu maliyah yaitu ihsan asyarah dan muamalah thayyibah dan adil. Jadi kesimpulan terakhir, hak istri itu terbagi dua, ada hak maliyah, ada hak ghairu maliyah. Hak maliyah jilame dan nafkah, hak ghairu maliyah termasuk muasyarah bil ma'ruf, muamalah yang jauh dengan bermoh dan bersikap adil. Tapi pondasi rumah tangga sebenarnya bukan keadilan semata. Al-Quran Allah berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan kamu melupakan kebaikan. Ketika suami menyadari ada kebaikan pada istri, demikian juga sebaliknya istri menyadari ada kebaikan pada suami, itulah hakikat tiang atau pondasi kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi adil saja tidak cukup bila pasangan masing-masing tidak menganggap ada kelebihan dan keutamaan pada pendamping. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Allah beri senantiasa keluarga kita istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, dan insyaallah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian pengajian malam ini. Bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan, mohon diperbanyak maaf. Dan Allah wa yakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Habib Sebuah MPD yang memberikan pencerahan ini kepada kita semuanya. Dan semoga bermanfaat bisa kita amalkan dan kita mengenal kehidupan kita sehari-hari. Saya Umar Rosanjani yang mungkin agak syekh terhubung. والسلام
Allah yang kaya, yang la ilah, yang ikut, yang sembah ma'bud. Allah yang kaya, Allah salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma Allah atna bi nabi aminan sabakumna ya la ilah, yang ikut, yang sembah ma'bud. Allah yang kaya, yang la ilah, yang ikut, yang sembah ma'bud. Allah yang kaya, Allah salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah atna bi nabi serta aminan sabakumna ya la ilah, yang ikut, yang sembah ma'bud. Allah yang kaya, yang la ilah, yang ikut, yang sembah ma'bud. Allah yang kaya, Allah salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah atna bi nabi serta aminan sabakumna ya la ilah, yang ikut, yang sembah ma'bud. Allah yang kaya, yang la ilah, yang ikut, yang sembah ma'bud. Allah yang kaya, Allah salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah atna bi nabi serta aminan sabakumna ya la ilah, yang ikut, yang sembah ma'bud. Allah yang kaya, yang la ilah, yang ikut, yang sembah ma'bud. Allah yang kaya,